Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dari pantun dulu. Ustaz Basuki Rahmat olah kolam. Pian kalau lu baca pantun pian cakep gitu kan. Ustaz Basuki Rahmat mengolah kolam. Kolamnya diisi iwak nila. Yang tadi sudah menjawab salam, ulun doakan mudahan hidupnya bahagia, lancar rezekinya, lakas lunas hutangnya. Bismillah. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati seluruh keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat ini maupun di mana saja berada. Yang kita muliakan seluruh alim dan ulama, guru-guru agama, guru ngaji, kemudian bapak ibu sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan juga ketua takmir masjid Baitur Rahim, baik rumah Rahim kasih sayang, dan takmir masjidnya sehat dan panjang umur. Yang kita muliakan ketua panitia yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, kemudian yang menyumbang belum kasih satu induk sagapian yang menyumbang malam hari ini. Di dalam kitabnya Nikmatul Kubra, di situ ada ucapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ujar Siddiq, man anfaqa, siapa saja yang ikut menyumbang, ikut iuran, ikut berinfak, ikut bersedekah, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat menyumbang, niat bersedekah, niat berinfak tadi untuk melaksanakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin, kana rafiqi fil jannah, karena orang yang menyumbang untuk kegiatan Maulid Nabi ini akan bersamaku, menjadi tetanggaku, menjadi saudaraku, menjadi kawanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kita sayangi seluruh tim Maulid Habsi yang tadi sudah kurang lebih 1,5 jam ya membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hendak menghitung pahala orang yang bersolawat itu, la tuhsa, ada kawan hitung. Kenapa? Karena orang yang bersolawat ini menyamai gawiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat di Al-Quran, Allah memerintahkan kita berpuasa. Ada ayatnya satu pun yang memadahkan Allah umpat berpuasa. Allah memerintahkan kita sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib sampai isya. Kena suruh lagi di dalam Quran juga ada Allah mengadakan sholat
membaca sholawat, tapi Allah dan malaikatnya berdahulu bersolawat. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, perintah bersolawat ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian kepadanya. Nah, coba bayangkan. Tapi sebelum itu Allah berdahulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta seluruh malaikatnya. Kalau kata-katanya malakun itu satu malaikat, kalau malakani dua malaikat. Tapi kalau malaikatu, malaikatnya banyak, ada itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga seluruh malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusallu, bayangkan kalimatnya dengan menggunakan fi'il mudhari, sedang, akan, dan terus menerus. Jadi kalau ditakuni apa yang dilakukan Allah saat ini, berarti sedang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kita hormati rekan-rekan sahabat-sahabat Rijalul Ansor, kayak Sidin nih. Jadi gawian beliau itu berdakwah kemana-mana, melajari ngaji dan juga puhapsi dan sebagainya. Ulun juga tempat juga jadi Rijalul Ansor. Mudah-mudahan ulun doakan yang hadir pada malam hari ini keluarganya jadi keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya kawat tulang ke negeri Makkah untuk berhaji dan berumrah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ulun tadi dibisiki ujar Sidin, kayak ini iwak sapat, iwak bagus, makin cepat makin bagus. Ini nasinya berbuah. Nah, berbuah nasinya di sini berarti amun lawas dingin, buahnya kada nyaman. Berarti jam berapa sudah? Nah ya, ini kalau dapat jam berapa tadi? Jam 9.20, berarti setengah 10. Untung lah. Alhamdulillah. Oke, sampai mana tadi? Oke, kita mulai sedikit barang ya karena malam ini intinya adalah pembacaan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini gaya aja lengkap aja insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita ini datang ke tempat ini kadada lain karena di dalam hati kita ini ada cinta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ulun takuni cinta itu apa garam artinya? Kada ada yang tahu di sini. Tapi ngarannya cinta itu bendanya kada kelihatan. Tapi sesuatu atau manusia yang di dalamnya ada cinta itu bisa dilihat dari gejalanya. Contoh, ini lampu ini hidup karena ada apa? Listrik itu kalau dilihat kah? Ada kalau dilihat. Pernah mendengar bunyi kantut? Pernah, bunyinya macam-macam. Ada yang
Masya Allah baunya. Ulun anu ibu dulu. Ibu-ibu, halo. Amun ulun halo yang hai. Halo. Guringan kah? Jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita datang ke tempat ini karena di dalam hati kita ini ada cinta. Cinta kepada siapa? Coba lihat. Cinta itu ada dua. Yang pertama cinta yang hakiki, yang kedua itu adalah cinta yang nafsania. Kalau cinta yang nafsu itu biasanya kita melihat seseorang kita cintai karena kita lihat wajahnya. Ujar Gus Miftah itu SD. Apa? SD, SP, semok depan, semok. Ujar Sidin bukan mana aja. Ya kalau kadang-kadang kita suka nangka itu. Kadang-kadang lah seorang bapak-bapak hendak menikahi bini itu karena melihat bodinya nangka gitar Spanyol. Ya kalau lah. Tapi ini cintanya namanya cinta nafsu saja. Nah, malam hari ini yang kita bicarakan bukan itu, adalah cinta yang hakiki. Orang yang cinta kepada seseorang yang hakiki itu nang dilihat bukan karena wajahnya, bukan, tetapi nang dilihat adalah amal ibadahnya. Yang dilihat adalah akhlaknya. Kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi kenapa sampai malam hari ini di tengah guyuran yang hujan yang luar biasa, ulun dari Palangka tuh hujannya Masya Allah lebat, pikiran ulun ada juga jamaah malam hari ini, tapi subhanallah di sini jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan barokah bulan pian ini dan kena terkumpul di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang hakiki yang dipandang adalah akhlaknya. Coba Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sidin ini diisi akhlak diantaranya hilim, bukan helm lah, hilim. Apa itu? Sidin ini kada mudah marah. Sudah kada mudah marah, mudah memaafkan. Amun kita cepat marah, lambat memaafkan. Di masjid tersinggung aja, setelah tersinggung, Masya Allah, 1 tahun kada ke masjid, keluar dari grup yang tapi di sini kada ada, di Belanda ada. Alhamdulillah. Jamaah kuringan kah? Insya Allah setengah aja. Nah, tentang cinta kita kepada Rasulullah SAW, Nabi kita ini adalah manusia yang paling istimewa. Apanya istimewa? Tubuhnya sangat istimewa. Wah, coba bayangkan, ada di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat melihat wajah Rasulullah saat itu sedang bulan purnama lagi muncul lagi terang-terangnya, dilihat oleh sahabat. Masya Allah, ketika memandang wajahnya Rasulullah SAW dibandingkan dengan bulan purnama, kata beliau, masih indah wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan purnama, bulan purnama, wajahmu terang ya Rasulullah, penuh cahaya yang paling tampan, yang paling indah, zatmu sempurna ya Rasulullah, tiada
Rasulullah. Kemudian tempat lahirnya Rasulullah di tempat yang paling sempurna, bayangkan di mana? Di kota Makkah. Imbah itu selain itu dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram. Di sana kalau kita sholat sekali saja di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di masjid ini sebanyak 100.000 kali. Masya Allah, sempurnanya Rasulullah. Tangan Rasulullah baunya harum, tangan kita ya Allah. Keringat Nabi baunya harum, keringat kita ya Allah. Ludah Nabi jadi obat ludah kita. Kalau usah jauh-jauh, kita dengan burung walet ini sudah jauh kalahnya ya. Ludah burung walet 1 kilo berapa gaji? 8 juta. Ludah kita apa? Ayolah, kita lawan ayam. Ayam itu daerah kumpulkan payu kotorannya, kotoran kita. Karena aku melukai kita sebanyak ini, ngaranya beda-beda, satu rumah kita beda-beda. Tapi kalau ayam, biar ini 1 truk ayam itu namanya satu saja ayam. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nama kita cuma 2. Kalau bapak-bapak almarhum, kalau ibu-ibu almarhum. Nih semua yang datang malam hari ini pasti semuanya meninggal dunia. Iya. Kada meninggal dunia adalah lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kalau biarlah belum ada. Semuanya akan meninggal dunia dan namanya cuma 2, almarhum dengan almarhum. Tapi kalau ayam begitu dia sudah mati, marahnya banyak luar biasa. Ada KFC, ada marahnya Rocket Chicken, ada marahnya Sonic Chicken, ada ayam geprek, bahkan sampai masuk sinetron tukang bubur ayam naik kurang apa ayam, kotorannya aja ayam. Ya kalau tapi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang kita di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Allahumma ini sudah jam berapa gaji? Belum. Tadi setengah aja jam 9:30 pas. Ya Pak. Ambil lanjut kah? Ayo sampai mana tadi? Sampai ayam. Di sini ada jual ayam. Dan Nabi sendiri, Bapak Ibu sekalian, ulun tadi membaca di bab Syama'il Muhammadiyah, ada satu antara babnya 20 naik ke atas itu, Nabi kita ketujuh sekalinya makan ayam sini. Imbah itu waluh, tahu lah biar waluh lah. Waluh, tahu lah baju waluh. Nah waluh itu luar biasa. Waluh, masya Allah. Waluh itu diantara keutamaan waluh itu menghilangkan apa ya lah? Itu menjadi obat. Apa? Obat penunda lapar. Apalagi biar makannya 1 piring, masya Allah. Nah malam hari ini sedikit ulun hendak menyampaikan kayak barang akhlak Nabi. Imbah itu paling kada kita ini jangan sampai hanya setahun sekali melakukan ini, hanya rutinitas, tapi ada yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk semangka ini bahasa di hadisnya namanya bitir. Nah, ini katanya bitir. Nabi makan ini tapi jarinya tak pakai 3. Nah, cara makannya tapi kena ulun contohkan lah. Nah, ini semangka warnanya apa Bapak Ibu? Merah. Yang memberi warna merah ini siapa? Halo. Halo. Kalau ulun halo, ya jawabannya halo. Nah, hai.
Yang ngasih warna merah siapa? Ayo, ini bukan panitia yang olah warna merah nih. Ini adalah nama olah warna merah adalah siapa yang ciptakan semangka? Siapa yang olah manisnya? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengolah ini. Sagan apa? Ini semuanya untuk manusia. Coba biarlah, ngapain garang maksud Allah menurunkan hujan malam hari ini? Coba kita lihat ayatnya. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minadz thamarati rizqan lakum. Nah, coba lihat. Walladzi, dialah Allah. Walladzi anzala minas sama', yang telah menurunkan air hujan dari langit. Nah, sampai ke muka bumi ini untuk apa sebenarnya? Oh, supaya seluruh tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Kemudian fa'akhraja, dari air hujan itu kami keluarkan minat tamarat. Tamarat itu bukan satu tapi buah-buahan, buah sawit. Nah, ya kalaulah berapa orang yang disuguhkan oleh Allah melalui buah sawit. Kemudian ada buah semangka, ada buah yang banyak. Ini semuanya karena Allah menurunkan air hujan dari langit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali. Nah, malam hari ini kita ingin menghidupkan sunnah Nabi kita, dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian bagaimana 24 jam paling kada kita ini mengumpati sunnah Nabi kita. Contoh minum, belum contohkan ini air putih misalnya. Kita berdoa terus, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kata-kata hasanah itu kayak panggalan terjemahannya. Hasanah itu sesuatu pekerjaan yang kita lakukan ada nilai sunnah nabinya. Contoh minum, ini perintah Allah. Kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan sampai berlebihan. Makan itu Allah yang menyuruh, minum Allah yang menyuruh. Tapi kita ingin makan dan minum kita ini selain kita dapat nilai kenyang, tapi kita hendak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Nah, cara minumnya Nabi menggunakan tangan kanan, kemudian angkat, anggap jadi gelas lah. Kemudian ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah air itu lewat tenggorokan masuk ke dalam, ucapkan Alhamdulillah. Minum lagi. Ingatlah, yang biasanya imbah begawi itu kan haus lah. Nabi kadang mengajarkan kok kadang, tapi sekali lagu Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Ini kadang sudah kok itu kadang Bismillah pulang, itu kadang Alhamdulillah. Ini kadang dapat sunnah Nabi. Minum dapat sunnah Nabi, makan juga dapat sunnah Nabi. Makannya Nabi dengan 3 jari, tapi kita sesuaikan aja. Kalau kita hendak membatin Nabi makan adalah kurma atau roti pakai 3 jari. Nah, kalau kita Nabi makan bubur kacang hijau, kawanlah 3 jari. Buat sendok. Ya, sendok atau sendok lah. Sendok zaman Nabi kedua bintah berarti lah. Oke ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makannya Nabi, duduknya itu kalau kita baca di kitab Syiarus Salikin ada 3 cara. Yang pertama itu 2 kakinya itu kayaknya. Nah, seperti ini makan kita. Kenapa kayak ini? Supaya kada lama-lama makannya. Yang kedua, 2 kakinya diduduki. Yang ketiga, ini.
Karena perut kita ini Bapak Ibu itu terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama sagan air, yang kedua sagan udara, yang ketiga untuk makanan. Tapi kita survei membuktikan, wah kita makan tuh kayak ini Pak, imbah itu sleting dilepas, wah imbah itu pending dilepas gua, wah kipas angin ada pesora, kemudian nasinya itu oke gunung gitu. Ya Allah, nasi itu bisa lari-lari baik. Takutan kalau makan tadi baik. Sudah kalau bismillah pulang. Nah, dimulai dengan mengucap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hidupkan di rumah jangan sampai kada bacaan. Karena untuk makan ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Imbah itu tangannya Nabi itu dikecup-kecup. Nah, kayak ini. Kenapa? Di jari kita ini setelah diteliti, kalau kita nih mengambil sayur pakai sendok itu lama basinya, tapi kalau pakai tangan lakas basinya. Jadi orang yang makannya pakai tangan itu cepat diproses. Malam hari ini kita makan, esok sudah keluar. Biarpun warnanya apa, esok keluar warnanya apa jadi? Aku benar sih ulun sampai ini bingung juga sebenarnya warna di dunia ini yang asli itu apa. Nasi itu kan putih olah, masuk ke sini diulah keluar kuning. Nih mau kada percaya pian minum baju putih nenggene lah, esok pian kami buktikan aja keluarnya warnanya apa baju. Nah ya kalau jadi luar biasa. Allah tuh nama Allah di sini luar biasa. Nah, kemudian kalau kita buang air besar, duduknya menghadap dapat hasanah tadi. Nah kayak ini. Satunya micik hidung, karena kadang-kadang mohon maaf kita ini sudah di WC lawas benar, apalagi sambil berokok, kipus. Wah nyamannya sambil tuh aura nang di belakang masuk dihirupnya. Alhamdulillah. Orang yang kawak membuang lewat belakang tuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa padahal di situ kada ada alat pemagar. Tapi segala apapun yang keluar pagar olehnya. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya Allah itu sangat luar biasa. Di sini mesinnya kada tahu kan kayak apa, tapi apapun yang masuk, buah sawit kan masuk kada mungkin lah kan buah sawit kan. Apapun buah yang kita makan, apapun gorengan yang kita makan, karas tuh esok keluarnya lama, masya Allah. Selain lama berwarna kuning bagaikan emas. Emas itu warnanya kuning. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian Nabi kita ketika hendak urip sidin maulakan kita di dalam kitab Tanbihul Qaul, kalau bisa sebelum kita tidur itu kita ambil air wudhu seperti kita hendak sholat. Sebelum itu kita baca Qul 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang bahari mengadakan ini ayat kursi, sering dibaca untuk orang-orang yang hendak politik tuh, supaya dapat kursi. Dibaca sehari 1 kali supaya dapat kursi. Cuma saya sudah dapat kursi, ayatnya hilang. Ayat kursi ini kalau dibaca di rumah, contoh lah, dibaca sebelah pojok, insya Allah hantu itu bukan. Nah, jadi pasca misalnya ini kan di sini banyak hutan melorot, aman pian kayaknya bulik dari sini, pinang ketemu ada lah di sini, udah aman aja berarti. Karena di kampung orang tuh ada, karena kayak hantu tuh. Jadi pas ya malam hari ini kalau ketemu hantu, kita bacakan ayat kursi Ba'ala. Ayat
ibu lah dibacakan ayat kursi. Ya amun inya kada buka sudah dibacakan kita buka. Ada kisah dari Guru Jaro Sidin mengatakan gini, rumah yang dibacakan ayat kursi itu insya Allah yang menghuni rumah itu akan keluar kalau selain manusia. Penjara Sidin hari pernah ada rumah itu sudah kurang lebih 1 tahun kada dihuni. Ngeri rumahnya itu, setiap orang masuk pasti sininya masuk dipanggillah seorang tuan guru, nah kayak Ustaz Basuki ini, tapi Sidin karena tinggi luar biasa. Imbah itu dibacakan ayat kursi di situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sidin kau melihat alam sebelah, sekalinya di rumah itu ada 3 ikung kanal-kanal yang menunggu itu. Jadi siapapun yang ke situ hendak keluar harus panas badannya. Diundanglah Ustaz itu, disuruh membaca. Begitu sudah dibaca sekali 1 hantu keluar, dibaca 2 kali 2 hantu keluar. Nah ketiga ini dibaca sampai 4 kali kada keluar. Hantu model apa ini? Dibacakan sampai 4 kali kada keluar. Akhirnya hampir Ustaznya minum dulu ya kalau Ustaznya itu tadi. Nah imbah minum 62 setan itu datang lagi mengambil kawannya ditahuni. Ngapa datang pulang? Mengambil kawan Pak Ustaz. Kenapa sekarang? Kawan kulun itu tulis orangnya ya. Paham lah ya. Amal ketemu hantu tulis kali ya. Oke, halo jamaah. Alhamdulillah. Nah, malam hari ini yuk kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW di rumah tangga kita. Manggil istri silahkan, kalau dipanggil ayam beb juga silahkan. Abahnya memanggil istri yang, tapi jangan bangga dipanggil yang, kenapa? Yang keberapa? Ya kalau ibu coba nah di kitab ukur dulu jahil. Seorang ibu, seorang istri yang mencium suaminya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya seperti mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hilang. Dulu kada hilang, warnanya putih kayak perak, tapi sering dicium oleh manusia. Seluruh dunia membawa dosa yang begitu banyak, akhirnya batu itu menjadi hilang. Nah, biar kalau mencium suami dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sama juga pahalanya mencium hajar aswad. Waya ini kali benar paling ada, waya ini biaya umroh berapa di sini? 30 lebih. Ada yang kada perlu nggak 30 malam hari ini hajar aswad. Nah, asal lakinya hilang gitu lah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cukup ya kah? Jam sudah berapa lagi? Ya. Bapak Ibu, cukup kah? Halo. Alhamdulillah. Nah, sedikit lagi kalau sudah berdiri ini berarti sudah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir belum sampaikan, mulai malam hari ini kalau bisa supaya kita ini kena meninggal dunianya dalam keadaan tersenyum. Ada amalannya. Kata Nabi, man shalla alayya, siapa saja yang bersolawat kepadaku, kalau 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau 100 kali, kalikan aja 10 kali. Nah, ujar Nabi, man shalla alayya, siapa saja yang bersolawat kepadaku alfa marrah, 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bakal dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
berseri-seri. Kenapa? Mohon maaf, saat itu sudah Allah perlihatkan bahwasanya tempat kembalinya dia adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa sebanyak ini? Surganya kayak apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dunia ini yang kita tempati, alam semesta ini, di bumi ini, kalau kita lihat di pelajaran IPS, bumi adalah planet terkecil dibandingkan planet yang lain. Dengan matahari kita lihat kayaknya ganal bumi, sekalinya ganal matahari. Bumi dengan bintang yang ada itu masih ganal bintang dibandingkan bumi. Lalu kayak apa bumi ini? Kita kayak apa? Anggap aja bumi ini kayak kacang hijau. Lalu kita hampangin ini di mana? Andakannya kalau bumi kayak kacang hijau. Sedangkan kalau sudah masuk surga, yang ada di hampangin ini satu orang saja yang beriman. Surganya itu seperti luasnya langit dan bumi, itu untuk satu orang saja. Mudah-mudahan masuk surga segera. Terakhir ini ampi. Ketika Rasulullah sedang berceramah, lalu ketika beliau menyampaikan ilmu agama dengan penuh semangatnya, ternyata ada suara tangisan. Ketika dilihat di depan tidak ada yang menangis, kiri tidak ada yang menangis, kanan tidak ada, belakang tidak ada. Ternyata yang menangis adalah nang diinjak tadi. Ternyata adalah pohon kurma yang sudah ditatap-tatap. Ditanya, kamu gak yang menangis? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Saya menangis, ini ada dua hal ya Rasulullah. Yang pertama, saya menangis karena saya bahagia, saya gembira, saya senang. Hari ini tubuhku yang sudah dipotong-potong ini bersentuhan dengan tubuh yang paling mulia. Yang kedua, ya Rasulullah, setelah ini aku tidak pernah engkau sentuh lagi ya Rasulullah. Setelah ini aku akan dibuang, dicampakkan oleh manusia, akan dijadikan bahan bakar. Itulah yang membuatku sedih. Apa kata Nabi? Wahai pohon kurma, engkau senang, engkau bahagia, engkau cinta kepadaku. Nanti kau yang sudah dipotong-potong, kau akan hidup kembali di taman surga. Masya Allah. Itu pohon. Apalagi kita yang hadir pada malam hari ini di tengah hujan yang luar biasa. Ini semua adalah karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun tutup dengan pantun. Kenapa yang cakep lah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kau berkumpul di acara Maulid Nabi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci, tapi langsung buang aja. Kalau ada ucapan ulun yang salah, tolong jangan yang melaporkan ulun ke polisi. Elvi Sukaisi makan bihun. Terima kasih matur suwun. Iwak haruan masuk dalam tapi. Cukup sekian, terima kasih. Iwak haruan makan paku. Sekian, thank you dan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhir bacaan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan.